Jika kamu menonton video ini, kamu mungkin memiliki pengalaman dengan seks, mungkin tidak memilikinya sendiri, kamu mungkin tidak tertarik padanya, tetapi kamu mungkin mengenal orang-orang yang seksual. Seks adalah sesuatu yang mempengaruhi setiap orang dari kita dalam beberapa cara. Meskipun demikian, studi dan penelitian tentang seks masih terus menemukan lebih banyak tentang respons seksual manusia. Seks baru menjadi bidang penelitian yang serius baru-baru ini, dan banyak penelitian mengakui masih banyak yang harus dipelajari dengan penelitian seks. Bagaimana manusia menanggapi rangsangan seksual adalah topik yang telah dipertimbangkan penelitian cukup lama. Dan penelitian telah menghasilkan beberapa cara berbeda untuk menjelaskan bagaimana manusia merespons rangsangan seksual. Sebelum kita masuk ke penjelasan tentang itu, mari kita selesaikan dulu. Apa itu siklus respons seksual? Ketika kita berbicara tentang model respons seksual, kita berbicara tentang bagaimana otak kita merespons rangsangan seksual, dan bagaimana hal itu menciptakan perubahan dalam tubuh kita untuk seks. Saat kita merujuk pada model respons seksual, para peneliti ingin memahami apakah ada pola respons sebagian besar manusia dan apakah kita dapat membuat ukuran untuk itu. Jadi, sebuah model akan menunjukkan awal, tengah, dan akhir dari siklus itu. Contoh kasar model respons seksual mungkin termasuk awal, yang bisa berupa hasrat, gairah, atau kegembiraan. Bagian tengah, yang mungkin terdiri dari beberapa tahap tetapi biasanya dibangun di atas tahap awal sambil beralih ke reaksi fisik, seperti berhubungan seks dan bukan menjadi terangsang. Sebuah akhir, yang bisa berupa orgasme atau kembalinya tubuh ke keadaan semula. Masing-masing model ini menunjukkan siklus ini dengan cara yang berbeda. Dan, karena manusia itu unik, Anda mungkin menemukan bahwa tidak semuanya cocok untuk setiap orang. Meskipun satu model mungkin terdengar lebih cocok dengan pengalaman kamu, mungkin tidak cocok dengan teman atau pasangan kamu. Jadi, mana yang menurut Anda paling cocok untuk kamu? Masters dan Johnson, William H. Masters dan Virginia E. Johnson terkenal dengan beberapa bidang penelitian seks, dan mereka adalah orang pertama yang mendokumentasikan pola respons seksual pada manusia. Siklus ini terdiri dari excitement, pleasure, orgasm, dan resolution. Semua tahapan ini bertindak sedikit berbeda dan dimaksudkan untuk terjadi satu demi satu, menjadikannya model linier. Dengan kegembiraan sebagai permulaan, disinilah gairah seksual akan dimulai. Dalam model ini, diasumsikan bahwa respons seksual baru dimulai saat tubuh Anda terangsang dan bersiap untuk berhubungan seks. Tahap dataran tinggi melanjutkan kegembiraan tetapi juga meningkatkan reaksi tubuh. Pada titik ini, Anda mungkin sedang berhubungan seks atau masturbasi, jadi tubuh Anda telah melampaui sekadar menanggapi rangsangan seksual, dan sekarang Anda berada di saat itu, boleh dikatakan begitu. Pleasure berlangsung hingga fase orgasme, yang jelas di mana Anda mengalami orgasme. Kebanyakan orang mungkin mengira disinilah siklus respons seksual akan berakhir, tetapi Masters dan Johnson juga memasukkan tahap resolusi, yang biasanya merupakan penenangan fisik tubuh saat kembali ke kondisi pra-bersemangat. Model ini masih merupakan model yang paling dikenal dan dirujuk, meskipun diusulkan pada tahun 1966. Kami telah belajar lebih banyak tentang respons seksual manusia sejak saat itu. Ada beberapa kritik untuk model ini, salah satunya adalah tidak benar-benar menunjukkan bahwa otak kita adalah pemicu hasrat seksual, yang kemudian menyebabkan tubuh merespons. Kaplan, poin tentang keinginan yang dimulai di otak yang tidak disebutkan di atas. Yap. Itu menjadi kunci untuk model berikutnya. Dikembangkan pada tahun 1970, Helen Singer Kaplan menyarankan siklus respons seksual yang hanya terdiri dari 3 tahap, hasrat, gairah, dan orgasme. Fase hasrat berbeda dengan fase eksitasi karena menunjukkan bahwa manusia dapat memiliki hasrat untuk berhubungan seks, bukan sekadar merespons rangsangan. Desiree mengakui bahwa manusia bisa merasakan tarikan atau dorongan untuk seks, seperti nafsu.
Kaplan adalah orang pertama yang menyadari bahwa mungkin ada dorongan psikologis untuk seks pada saat seks kadang-kadang dianggap sebagai kewajiban lain dalam pernikahan. Diakui juga bahwa respons seksual dimulai di otak dan tubuh merespons. Dari sana, gairah akan terjadi. Tahap gairah ini mirip dengan tahap kegembiraan dalam model Masters and Johnson. Ini mencakup semua perubahan dan reaksi fisik yang terjadi dalam tubuh kita selama gairah seksual. Jadi, tubuh kitalah yang merespons pikiran dan hasrat seksual kita. Jantung berdebar kencang, kulit memerah, darah mengalir deras ke alat kelamin. Setelah tahap gairah datanglah orgasme, yang dalam model ini dianggap sebagai puncak gairah seksual. Setelah orgasme tercapai, tubuh mulai kembali ke keadaan sebelum terangsang. Jadi, dalam model ini, tidak ada tempat untuk resolusi atau dataran tinggi, karena gairah dan orgasme menutupi tindakan dan perilaku seksual. Whipple dan Brush-McGreer. Baru pada tahun 1997 model baru muncul, yang mencoba untuk fokus pada respons seksual wanita secara khusus. Dan model ini, tidak seperti model Masters dan Johnson atau Kaplan, berbentuk lingkaran. Artinya, tahapan-tahapan tersebut tidak harus terjadi dalam garis lurus, tahapan dapat diulang, atau seseorang dapat melompat di antara tahapan. Model Whipple dan Brush-McGreer mengakui bahwa wanita terkadang membutuhkan lebih dari apa yang disarankan oleh model linier. Respons seksual tidak selalu berjalan lurus, dan mungkin bergantung pada lebih banyak faktor. Ada 4 tahapan utama dalam model ini, rayuan, sensasi, penyerahan diri, dan refleksi. Tahap rayuan biasanya mencakup fase hasrat, jadi disinilah Anda mungkin mulai merasa terangsang. Sensasi adalah tempat Anda akan mulai merasakan kegembiraan dan bahkan tahap dataran tinggi. Jadi, pada saat itu, Anda sedang berhubungan seks dan menikmati kegembiraan dan sensasi yang menyertainya. Pasrah adalah titik orgasme, sedangkan refleksi adalah penyelesaiannya. Tetapi refleksi ini juga mencakup keputusan apakah pertemuan seksual ini menyenangkan atau tidak. Jika tidak, itu mungkin berarti Anda memutuskan untuk tidak berhubungan seks lagi. Oh, dan mengapa modelnya melingkar? Nah, model ini, karena dirancang dengan mempertimbangkan wanita, berasumsi bahwa wanita membutuhkan hubungan seksual mereka untuk menyenangkan agar dapat melakukannya lagi. Jadi, jika mereka menyukainya, mereka akan memilih untuk terlibat lagi, sehingga menciptakan lingkaran respons seksual. Sisi lain yang jelas adalah jika mereka tidak menyukainya, mereka mungkin memilih untuk tidak berhubungan seks dengan pasangan itu lagi. Bassen. Pada tahun 2000, Rosemary Bassens mendeskripsikan model baru yang berfokus pada penjelasan respons seksual wanita. Model ini sedikit lebih kompleks, karena tidak memiliki tahapan yang mirip dengan yang lain. Titik awal dasar dari model ini adalah netralitas seksual, di mana Anda mungkin menerima rangsangan seksual. Begitu Anda terlibat dengan rangsangan seksual, itu memicu respons psikologis dan biologis. Ini dapat menyebabkan gairah atau keinginan, yang juga dapat berubah sepanjang siklus respons seksual. Model ini tidak benar-benar membahas aktivitas seksual atau orgasme, tetapi menyarankan bahwa tujuan seks mungkin adalah kepuasan emosional dan fisik, berlawanan dengan fokus ketat pada orgasme. Ini menciptakan keintiman emosional dan lingkungan di mana respons seksual dapat dimulai lagi di lain waktu. Jika orang dalam suatu hubungan, itu mungkin berarti mereka tidak memulai setiap pertemuan dengan netralitas seksual, mereka mungkin mulai mengenali undangan seksual atau gairah. Ada beberapa poin unik tentang model ini secara khusus. Pertama, mempertimbangkan kebutuhan hubungan jangka panjang untuk kesejahteraan seksual. Pasangan yang sudah lama bersama akan memiliki respons seksual yang berbeda dari orang yang mungkin melakukan lebih banyak seks bebas. Model ini mengakui apa yang mungkin memotivasi mereka yang memiliki hubungan seksual jangka panjang tersebut. Namun mode Bassen juga mengakui bahwa memiliki dorongan seks memang berarti fluktuasi dan perubahan. Tidak setiap pertemuan seksual itu sama dan kita bisa bolak-balik di antara tingkat ketertarikan.
Meskipun yang satu ini mungkin lebih kompleks, ini membahas hal-hal yang mungkin tidak dimiliki oleh model Masters dan Johnson. Kesimpulannya, seks adalah sesuatu yang banyak dari kita ingin ketahui. Dan penelitian masih memiliki banyak hal yang dapat mengajari kita tentang perilaku dan identitas seksual kita sendiri. Tapi mudah-mudahan, ini memberi Anda sedikit lebih banyak wawasan tentang bagaimana penelitian saat ini berpikir tentang respons seksual. Tidak peduli model apa yang paling Anda sukai, minat seksual biasanya dimulai di otak. Dan kemana otak pergi, tubuh biasanya mengikuti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya teman, sampai jumpa di video-video berikutnya.